Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hinrajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri.
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Zikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera
seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hinrajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Rom Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan
dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa COGAT dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera selesai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025,
Para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu di meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen
harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Baron menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Baron pun menyerukan gencatan senjata segera selesai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hinrajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Rom Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan
bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia.
Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Zikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hinrajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran
lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Zikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. 2 tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation
dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi
atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Baron menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Baron pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui
adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia.
Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hinrajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran
lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. 2 tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation
dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi
atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Baron menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Baron pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hinrajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Rom Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui
adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera selesai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia.
Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. Dua tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran
lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Rom Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Sikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Bahkan bantuan pangan yang diangkut dapat digunakan selama 2,5 minggu. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kogat dan PBB telah mencoba menyelesaikan pengiriman bantuan yang telah diizinkan masuk. Namun Israel menduga bahwa bantuan-bantuan itu tak didistribusikan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot meminta Israel untuk mengizinkan pers asing masuk ke wilayah Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 22 Juli 2025, Barrot menyatakan bahwa media independen harus diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan membiarkan para pers menjadi saksi atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Desakan ini muncul setelah kantor berita AFP mengungkap kondisi kritis para jurnalis lepas Palestina di wilayah tersebut. Dikutip dari The New Arab, saat ditanya apakah Prancis akan membantu evakuasi para jurnalis itu, Barrot menjawab tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha menangani masalah tersebut. Lebih lanjut, Barrot pun menyerukan gencatan senjata segera seusai Israel memperluas operasinya di Deir al-Balah. Menurutnya, tak ada lagi pembenaran atas operasi militer yang dilakukan pasukan Israel. 2 tentara Israel yang tengah berlibur di Belgia mendadak ditangkap saat asyik menghadiri festival musik Tomorrowland. Keduanya malah dibekuk dan diinterogasi oleh polisi Belgia. Mereka ditangkap atas dugaan pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Juli 2025, penangkapan ini dilakukan menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Hind Rajab Foundation
dan Global Legal Action Network. Dilaporkan, kedua tentara Israel itu telah menjalani pemeriksaan pada akhir pekan lalu. Setelah interogasi selesai, keduanya dibebaskan tanpa penahanan lanjutan. Interogasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia yang mulai berlaku tahun lalu. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan Belgia untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyelundupan minyak bumi dan penghindaran sanksi yang terkait dengan Houthi Yaman. Hal itu diumumkan pada Selasa 22 Juli 2025. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan terdapat 2 individu dan 5 entitas yang dikenai sanksi, termasuk diantaranya adalah importir produk minyak bumi dan pencuci uang yang menguntungkan Houthi. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Michael Faulkner menuding Houthi bekerja sama dengan pengusaha oportunis. Kerjasama itu untuk meraup keuntungan besar dari impor produk minyak bumi. Michael juga menuding keduanya berkolaborasi untuk memungkinkan akses Houthi ke sistem keuangan internasional. Dikutip dari Arab News, Muhammad Al-Sunaidar menjadi sasaran lantaran diduga mengelola jaringan perusahaan minyak bumi. Ia juga disebut salah satu importir minyak bumi paling terkemuka di Yaman. 3 perusahaan dalam jaringan tersebut juga ditetapkan. Mereka mengkoordinasi pengiriman produk minyak bumi senilai 12 juta dolar dengan perusahaan yang ditunjuk Amerika pada Houthi. Saya militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan unit yang menjaga tahanan. Diketahui unit tersebut bertugas menjaga seorang tentara Zionis yang ditangkap seusai serangan militer Israel. Serdadu Zionis yang ditahan adalah Ram Breslavsky. Dikutip dari Palestine Chronicles, komunikasi itu terputus seusai pasukan Israel menyusup dan mengepung wilayah di Gaza. Kini nasibnya tak diketahui, terlebih selesai kontak terputus dan militer Israel yang melakukan pengepungan. Pengumuman ini muncul di tengah operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza. Diketahui, pasukan Zionis berusaha untuk membawa pulang para tentara yang telah ditangkap oleh pejuang Palestina. Israel mencatat sekira 55 orang masih menjadi tahanan di jalur Gaza. 20 orang diyakini masih hidup, sedangkan 35 lainnya diduga telah meninggal dunia. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di markas militer Israel yang berada di Kiryat Tel Aviv. Mereka datang berbondong-bondong sembari menuntut diakhirinya perang Gaza. Para pengunjuk rasa itu juga menyoroti dugaan meningkatnya kelaparan di wilayah Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, Rabu 23 Juli 2025, para peserta aksi berangkat dari lapangan Habima menuju pusat kota. Mereka terlihat membawa karung-karung tepung serta foto-foto anak Gaza. Disebutkan, foto-foto itu menampilkan wajah anak-anak Palestina yang meninggal karena kelaparan. Bahkan para peserta aksi menyebut bahwa anak-anak di Gaza meninggal karena Israel memblokir bantuan. Meski begitu, Israel sendiri telah berulang kali menepis laporan mengenai kelaparan di Gaza. Pihak Zionis menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan. Israel menepis klaim kelaparan yang melanda warga Palestina di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejabat keamanan senior Israel pada Selasa 22 Juli 2025 menyatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya kelaparan di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat tersebut mengakui adanya penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang sampai ke warga Palestina. Terbaru, sekira 950 truk yang mengangkut pasokan bantuan dilaporkan tengah menunggu dikumpulkan oleh PBB. Konvoi truk bantuan itu diketahui masih tertahan di penyeberangan Kerem Shalom dan Zikim. Pejabat Israel itu menjelaskan, bantuan yang saat ini menunggu di titik penyeberangan dinilai sudah cukup